Oke, sudah. Jadi nanti bisa kalian ulang lagi di YouTube, nanti dia dilihat aja. Oke, yang pertama homogenitas ya. Oke, jadi mungkin yang kemarin kita sudah pelajari mengenai uji Bartlett ya, di mana X hitung dengan X tabel dibandingkan kalau misalnya dia lebih kecil dari X tabel maka dia homogen. Kalau misalnya ternyata X hitungnya dia lebih besar maka dia tidak homogen. Nah ini soal ya. Nah, di sini kalau minggu kemarin kerjakan secara manual ya. Bisa dilihat, saya teruskan lagi. Oke, nah, ditemukan kesimpulan dia homogen karena X hitungnya dia lebih kecil daripada X tabel. Nah, sekarang kita coba menggunakan program SPSS. Saya minta semua program SPSS-nya dibuka ya. Oke. Yang pertama kita harus memasukkan nilai mid ya. Nilai mid ya. Dan nilai mid perbaikan ya. Sudah dibuka semua yang baru ya. Seperti ini. Oke. Jadi masukkan dulu nilai sininya. Nilai mid ya. Dari 1 sampai ke 20, kemudian nilai perbaikan dari 21 sampai ke 60. Oh sorry, limit 1 sampai 30 dan perbaikan dari 30 sampai ke saya sharekan yang ini ya. Oke. Isi dulu untuk nilai limitnya ya. Mid ini diisi dari 1 sampai ke 30, sementara untuk nilai perbaikan diisikan di 31 sampai ke 60.
Karena ada 30 data masing-masing kelasnya. Yang ininya jangan diisi dulu. Nanti ini saya bagikan angka-angkanya biar kalian bisa lihat satu-satu. Oke, saya beri waktu 5 menit ya untuk isinya. Kalau misalnya takut salah, kalian bisa buka file mengenai homogenitas, reliabilitas di pertemuan ke-10 kalau nggak salah. Itu ada di situ. Sama. Oke, saya anggap udah semua ya. Belum, Pak. Kalau misalnya yang belum juga bisa sambil ini, sambil dilihat bagaimana cara selanjutnya. Oke, selanjutnya ya yang misalnya yang belum bisa ikutin juga nggak apa-apa. Stop dulu pengisiannya, nanti dilanjutkan lagi. Nah, sekarang kalian klik di variable view. Ya, klik variable view. Ya. Klik variable view. Nah, di sini kita akan mengkodekan. Nah, jadi di sini akan kita kode. Jadi berdasarkan pembagian ya nilai tadi. Misalnya bagian ada nilai mid, ada nilai semester ya. Nah, desimalnya sebelumnya dinolkan semua ya. Buat variabel baru ya dengan nama kelompok atau nama apa saja lah terserah kalian. Bisa kelompok, bisa juga nilai, misalnya nilai ya. Ganti aja nilai aja. Nah, nilai. Oke. Nah, ini ikutin sama ya, sama juga. Nah, sama juga. Nah, di value ini kita rubah ya. Value ini kita rubah ya. Nah, misalnya 1 ya. Nah, kita definisikan sebagai mid ya. Nah, kemudian kita tambahkan klik add. Kemudian yang kedua kita buat perbaikan misalnya. Dan kita tambahkan lagi. Sudah itu Anda klik OK. Oke, caranya ya. Ketik di sini angka 1, kemudian di sini klik mid ya, kemudian klik add ya.
Oke, sudah semua itu? Nah, kalau sudah, kita balik ke data view. Nah, balik ke data view ya. Bentar. Mungkin yang di kalian masih tanda tanya ya, karena belum berisi ya. Jadi kita sekarang supaya cepat ya, sebenarnya ngisinya satu persatu juga bisa. Tinggal diklik, kemudian ada semacam Dropbox gitu ya. Tinggal diklik saja, meet, perbaikan, meet, perbaikan. Jadi untuk angka 1 sampai 30 ya, itu diisi meet semua. Kemudian 31 sampai 60 itu diisi perbaikan. Atau, nah, kita kan sudah mengkodekan tadi kan sudah record istilahnya itu, jadi kodekan ulang. Meet itu sama dengan 1 dan perbaikan itu sama dengan 2, itu bisa diketik langsung. Caranya, ya, Anda klik view, ya, kemudian value label ini dihilangin centangnya. Dihilangin centangnya. Oke. Jadi nanti akan langsung berubah ya. Nilai. Jadi 1, atau 2. Terus sampai ke angka 60. Oke, kalau yang belum selesai entry-nya tadi bisa dilanjutkan juga ya. Jadi kalau mau menampilkan labelnya, tinggal diklik aja. Nah, kemudian kalau menghilangkannya berubah menjadi langsung ke nilainya, klik saja. Hilangkan centangnya. Oke, saya beri waktu 1 menit lah untuk menyelesaikan pengisian dengan itu yang masih mematikan kameranya, minta tolong dihidupkan ya. Saya nggak mau nanti habis ini kalian nanya lagi gimana-gimana karena kalian nggak merhatikan. Oke, sudah ya. Saya anggap sudah semua. Nah, sekarang perhatikan lagi, saya share lagi. Oke. Sudah kita ngisi tadi, sudah kita isi semua. Ini udah isi semua ya tadi ya. Nah, sekarang kita proses ke analisa. Ya, kalau kita kemarin ngitung manual maupun ngitung dengan Excel itu masih memakan waktu yang lumayan ya. Nah, ini kita bisa menghemat waktu ya. Oke, caranya yang pertama Anda klik Analyze, Classify, kemudian Anda klik
diskriminan. Classify, analyze, classify, diskriminan. Oke. Nah, bareng-bareng. Diskriminan, ya. Oke. Nah, kalau sudah kita pindahkan ya, ke grouping variabel, itu nilai. Ya. Nilai kita pindahkan ke grouping variabel, kemudian mid kita pindahkan ke independent. Dinilai ya. Nah, ini Anda klik di bawahnya, klik nilai dulu, kemudian klik bawahnya define ring ya. Nah, ini angka minimum Anda isi 1, kemudian maksimum Anda isi 2. Sesuai dengan 2 kategori kita. Dan kategori ini tidak hanya 2 ya, bisa 4, bisa 5, terus sampai ke bawah. Jadi kalau kita mau bikin uji homogenitas ini, itu bisa nanti panjang. Tidak hanya 1 atau 2 variabel. Bisa 3, 4, atau 5. Oke, kalau sudah Anda bisa klik continue. Sudah ya. Kemudian Anda klik, sudah semua ya. Define variable, isi 1, 2, continue. Nilai dipindah di atas, kemudian mid dipindah ke bawah. Kemudian klik statistik ya. Nah, statistik ya. Kita akan mencari berdasarkan box M. Jadi klik yang box M saja. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, Anda klik continue. Ya. Oke, saya coba tampilkan layar SPSS-nya. Oke ya, analyze. Nah, kemudian itu nanti keluar seperti ini ya. Nah, seperti ini saya ulang lagi. Nah, dimasukkan nilai define ring untuk ini 1, kemudian ini 2, kemudian klik continue. Nah, mid-nya yang sebelumnya di sini dipindahkan ke bawah ya. Kemudian statistik, Anda klik box M. Kemudian continue. Oke. Nah, sekarang Anda klik OK dan tunggu hasilnya. Akan keluar output ya. Oke, yang keluar output ya. Oke, nah sekarang saya ajarin Anda membacanya ya. Membaca output ini. Oke, lihat ya. Kita coba baca dari yang pertama ini dulu. Yang pertama, valid ini menunjukkan bahwa data
itu semua valid ya, tidak ada permasalahan dalam data. Misalnya salah ketik, misalnya angka 10 mungkin Anda ketik jadi O gitu. Nanti akan dibaca salah nanti. Ada satu data yang tidak valid. Karena datanya sudah kita batasi sebagai data nominal, jadi hanya angka saja yang bisa dimasukkan. Misalnya Anda ketik salah, misalnya angka 10, Anda ketik 1 O, atau 50 Anda ketik 5 O, maka nanti akan muncul ada data yang salah. Nah, di sini missingnya tidak ada data yang hilang. Nah, kemudian ini masing-masing data ya. Data mid ada 30, data perbaikan ada 30. Totalnya ada 60. Oke. Oke. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat datanya ya. Oke, coba sharekan lagi. Oke. Ya di sini ya di slide ya. Jadi kalau di aplikasi SPSS ini ya, kita melihatnya berbeda dengan penghitungan secara manual ya. Meskipun nilai yang didapat nanti sama dengan yang manual. Nah di sini kalau di SPSS dengan uji homogenitas box M ini atau singkatan dari box test for equivalent of covariant matrix, ini dilihat dari nilai sig-nya. Nah di sini kalian bisa lihat nilainya ya. Nilainya adalah 0,588. Di sini hasil simpulannya ya, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka data tadi homogen. 0,05 ini berarti 5%. Kemudian kalau nilai sig-nya, nilai ini, ya, sig di sini, ini kurang dari 0,05, itu berarti data tidak homogen. Jadi data itu yang ada itu tidak sama. Tidak homogen. Nah, di sini berarti nilai kita 0,588. Nah, coba Anda cek dengan output Anda sama nggak kira-kira? Mungkin kalau nggak sama, kemungkinan besar ada kesalahan pengisian. Ya. Nah, ini saya bandingkan dengan output yang barusan saya buat juga. Nilainya 5,88. Sorry, 0,588. Jadi setengah lebih. Oke. Udah bisa semua ya. Untuk yang lain-lainnya, yang di bawah-bawahnya ini diabaikan saja. Ya. Itu tidak perlu di ini. Nah, kalau sudah, ya,
output yang Anda buat tadi ya, ini disimpan. Disimpan ya, supaya nanti besok bisa kita lihat lagi, bisa kita buka lagi. Simpan ya. Nah, misalnya dengan nama, simpan dengan nama misalnya homogenitas ini ya. Kemudian nama Anda. Nah, kemudian Anda save. Oke, nah, kalau sudah itu bisa ditutup ya. Kita lanjutkan lagi. Ke reliabilitas ya. Lanjutkan ke reliabilitas ya. Ini di sini sebagai pengukuran konsistensi. Jadi meskipun maksudnya di sini sebagai alat ukur tadi kuesioner yang kita sebarkan ke para responden ya, pertanyaan-pertanyaan tadi akan memiliki konsistensi. Kalau misalnya disebarkan ke responden-responden yang lain. Nah, uji konsistensi ini disebut dengan uji reliabilitas. Oke. Nah, ini kategori yang untuk uji reliabilitas ya, baik itu untuk yang manual maupun yang pakai SPSS ya, ini tetap digunakan ya. Dan biasanya sesuatu itu bisa dikategorikan sebagai reliable atau tidak reliable. Itu secara umum itu pada angka 0,300. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan beberapa teori yang lain, Anda mengatakan kalau misalnya antara min 1 sampai 0,20. Dan ini tidak lebih dari 1 ya. Jadi kalau misalnya angka hasilnya nanti 1, ke atas, nah itu berarti ada kesalahan. Karena maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah min 1. Oke, nah ini rumus Kronberg alpha ya. Nah ini secara manual ya. Jadi di sini didapatkan nilai 0,544 atau kalau kita masukkan dalam kategori ini itu termasuk reliabilitasnya sedang. Oke, nah sekarang kita buka file baru ya. Yang file tadi bisa Anda simpan dengan nama homogenitas, kemudian nama Anda. Sekarang kita buka file baru ya. Oke. Sudah dibuka ya, dia buka file baru ya, file new.
Sekarang masuk ke variable view. Nah, sebelumnya Anda bisa juga buka file Excel yang sudah saya bagikan ya. Nah, di Google Class saya sudah bagikan file Excel. Itu untuk mempermudah Anda supaya tidak ngetik satu-satu ya. Oke. Sudah ke variable view semua? Oke. Kalau sudah, untuk yang pertama ya, Anda ketik nomor titik 1, kemudian numerik, width, desimal, label, kosongkan. Nah, untuk value ya. Nah, ini kan ibaratnya kita mau menyebarkan kuesioner ya, angket ya, ke para responden kita untuk menguji reliabilitas dari kuesioner kita. Nah, di value Anda bisa mengkodekan ya. Nah, misalnya satu pertanyaan, itu jawabannya ada 4 jawaban. Ya, kalau Likert itu harus ada 5 sebenarnya. Ini untuk contoh saja kita buat 4 ya. Saya sangat tidak setuju, untuk angkanya poinnya 1, kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, kemudian yang keempat sangat setuju. Nah, caranya ya, nah, saya coba sharekan lagi. Oke, sini ya, di value ini Anda klik ya. Nah, kemudian Anda ketik 1, kemudian Anda ketik tidak setuju ya. Kemudian Anda klik add. Ya. Nah, terus sampai 4 ya. Lakukan juga untuk 10 nilai yang lain. Nah, terakhir Anda buat total ya. Total. Nah, ini jawabannya untuk value-nya non saja. Kemudian untuk measure-nya semuanya dibuat scale ya. Oke. Saya beri waktu 5 menit ya untuk buat itu. Nanti kalau sudah ya, Anda buka file Excel, kemudian copy angka-angkanya ya. Copy angka-angkanya. Kemudian pastekan ya. Di angka 1 klik kanan, paste ya. Jadi bisa langsung diimport data dari Excel tadi masuk ke SPSS dengan copy paste. Jadi misalnya kalau kalian bandingkan saja untuk mencari homogenitas dengan cara manual maupun dengan cara menggunakan Microsoft Excel, nah itu mungkin kita butuh paling cepat kalau pakai manual mungkin sekitar 20 menit nih. 20 menit sampai 25 menit. Dengan Microsoft Excel mungkin sekitar 15 karena harus mengetik rumus. Tapi dengan SPSS ini paling waktu yang kita butuhkan hanya untuk mengisi data saja. Sementara untuk analisis datanya kita mungkin kurang dari semenit aja udah bisa keluar langsung hasilnya. Oke, sekarang pastekan ya. Sebelumnya diklik ya value di langit centangnya. Jadi hanya yang keluar adalah angka-angka saja. Ini kalau misalnya Anda ngetik langsung tanpa copy paste ya, ada kemungkinan nanti salah masuk ya, salah entry. Oke, saya jelaskan dulu ya.
Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah respondennya. Jadi orang yang kita ambil sebagai sampel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, sementara nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan 10 ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 jawabannya, misalnya orang pertama, pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah, bisa dilihat di sini, sangat setuju, ya. Yang kedua jawabnya sangat setuju, yang keempat setuju, yang keempat sangat setuju, yang kelima sangat setuju. Ya. Jadi kira-kiranya seperti itu. Kemudian total ini adalah jumlah keseluruhan, ya, ditambahkan, ya. Dari 1 sampai ke 10 ini totalnya 27. Oke. Sekarang kita ke analisisnya. Ya, bagaimana caranya? Untuk analisis reliabilitas, ya, kita menggunakan fungsi reliability analysis di SPSS. Anda bisa klik scale, analyze, scale, kemudian reliability analysis. Oke. Kita bersama-sama, ya. Analyze, scale, reliability analysis. Oke. Nah, ini kita pindahkan semua ke kanan. Caranya bisa satu-satu, ya. Nah, ini satu-satu. Nah, cuman lama kalau gitu, ya. Saya nggak suka cara lama. Cara cepatnya Anda bisa tekan Ctrl A. Ctrl, tekan tombol Ctrl ditahan, kemudian tekan A. Maka semua komponen di sebelah kiri akan tersorot atau terblok. Ctrl, ditahan, kemudian tekan huruf A. Kemudian Anda bisa klik panah. Oke. Ya. Udah berpindah semua, ya. Oke, udah berpindah semua. Ini, ya. Masih bingung, bisa dilihat di layar itu step by step-nya. Sekarang Anda klik statistik, ya. Anda klik scale if item delete. Nah, ini maksudnya untuk menimbulkan atau menampilkan jika misalnya item tersebut dihilangkan. Kira-kira nilainya bagaimana? Reliabilitasnya. Berpengaruh tidak pada keseluruhan pertanyaan. Oke, yang kedua sudah. Sekarang yang ketiga, balik lagi. Oke. Balik lagi. Anda klik, ya, statistik, scale if delete, continue. Kemudian Anda klik OK. Nah, langsung keluar hasilnya.
Oke, udah semua ya? Nah, sekarang kita coba baca. Oke, untuk reliabilitas Brownsback Alpha ini ada dua ini ya, hipotesis di sini. Jika nilai alfanya lebih besar daripada 0,60, maka itu termasuk data yang reliable. Jika Brownsback alfanya kurang dari 0,60, maka dia tidak reliable. Oke, data yang kita temukan ya hasilnya adalah 6,85, 0,685 itu otomatis lebih besar daripada 0,60. Maka dapat disimpulkan data tersebut adalah reliable. Kalau kita bandingkan dengan penghitungan manual ya, penghitungan manual nilainya sama ya, di bawah sini bisa dilihat item di bawah sini. Ini saya spotlight ini. Ya. Itu nilainya sama 0,544 ya. Oke, kita coba lihat ini. Lihat nilai manualnya. Ini ya, 0,544. Sama ya. Jadi kalau misalnya kita pakai definisi ini ya, maka hasilnya reliabilitasnya adalah sedang ya. Nah, jadi reliabilitasnya adalah sedang. Kemudian selanjutnya adalah uji validitas ya. Oke, yang tadi bisa kita simpan ya. Bisa kita simpan yang tadi itu. Kita bisa simpan. Kita bisa simpan ya. Mungkin dengan nama lain ya. File save atau save as ya. Reliabilitas ya. Dengan nama kita. Save ya. Kemudian bisa ditutup. Selanjutnya validitas ya. Jadi validitas ini adalah untuk menguji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur. Dalam mengukur apa yang ingin diukur ini. Jadi di validitas ini nanti akan diuji pertanyaan-pertanyaan ini apakah valid atau tidak. Oke, kita lihat dulu penghitungan manualnya ya.
Nah, ini koefisien korelasi. Ini biasa dibaca seperti ini ya. Nah, jika 0,800 sampai dengan 1 itu sangat tinggi. Jika 0,600 sampai dengan 0,800 itu tinggi. Kemudian 400 sampai 600 itu cukup. 200 sampai 0,400 terendah. 0 sampai 0,200 itu sangat rendah. Bahkan kalau ada juga teori tambahannya, kalau 0,300 ke bawah itu dinyatakan tidak valid. Bisa juga dengan T hitung, jika lebih besar dari T tabel maka valid. Jika T hitung kurang dari T tabel maka tidak valid. Nah, ini rumus manualnya ya. Anda bisa buka lagi materi kemarin sama. Oke, di sini kita lihat ya. Korelasi ini ada di nilai ini ya. Nilai korelasi ada di sini ya. Itu adalah nilai korelasinya. Dari nilai itu sebenarnya sudah bisa disimpulkan ya, dengan metode yang pertama. Dengan metode yang ini ya. Nah, bisa disimpulkan. Oke, nah sekarang Anda buka yang file yang tadi aja ya, tidak perlu buka file baru ya. Tidak perlu buka file baru, file yang lama saja karena datanya sama persis ya. Kita menggunakan analisis ya, korelasi bivariat. Nah, jadi analyze, correlate, bivariat. Oke, saya juga buka. Analyze, correlate. Sama, ini ditambahkan semua dengan tekan tombol kontrol, kemudian ditahan, kemudian tekan A. Kemudian persen, total dengan flag signifikan, ini dicentang semua ya. Centang semua ya. Dan semua. Ini. Ya. Bisa dilihat di situ, centang semua. Kemudian Anda bisa langsung tekan OK. Oke. Langsung keluar output yang kita buat tadi ya. Ya, perhatikan ya. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk nilai korelasinya
itu ada di sini. Ya, masing-masing item nilai korelasinya itu ada di sini. Dan itu nilainya sama dengan nilai yang manual, ya. Sama. Sini ya, nilai yang paling atas. Oke, kemudian Anda perhatikan ya, Anda perhatikan di sini ya, itu ada tanda titik 2. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada tanda titik 1 di atas angka 548. 44, kemudian titik 2 lagi di ini. Itu merupakan ya, tanda ya. Nah, seperti lihat di bawah. Saya hapus dulu gambarnya nih. Oke, lihat di sini ada keterangan di bawahnya sini. Bintang 1 itu maksudnya korelasi itu sangat signifikan atau sangat berarti pada level 0,05 atau 5% pada dua sisi atau detail. Kemudian bintang 2 itu korelasi signifikan pada level 1% atau 0,01. Selanjutnya dari nilai-nilai ini ya, kita bisa simpulkan ya. Nah, kita bisa buat kesimpulan. Ya, kita buat kesimpulan ya. Jadi nilai-nilai tadi seperti yang dilihat di layar ya. Ini adalah nilai korelasinya atau untuk nilai validitasnya ada di sini. Oke. Jadi kalau kita buat kesimpulan dengan metode yang pertama, ya, jadi kalau nilainya 0,800 sampai 1 itu sangat tinggi ya. Sementara 0,600 sampai 800 itu tinggi, 0,400 sampai 600 cukup, 0,200 sampai 400 terendah, 0,0 sampai 0,200 itu sangat rendah. Maka juga kalau misalnya di bawah 0,300 tidak valid, maka kita bisa simpulkan di sini ada beberapa data yang ternyata tidak valid. Itu berbeda dengan penghitungan manual dengan menggunakan T-hitung. Kalau T-hitung semuanya valid semua. Meskipun ada yang kategori rendah dan sangat rendah. Bisa berbeda juga kalau misalnya digunakan metode analisis dengan Airtable. Nah, jadi pada nilai
responden sebanyak 20 orang, itu ditemukan di airtable-nya itu adalah 0,444. Jadi analisisnya jika dia kurang dari 0,444, maka dia tidak valid. Tapi jika dia lebih besar dari 0,444, maka dia valid. Nah, maka di sini bisa dilihat ya. Ada beberapa yang tidak valid. Ya, lebih banyak malah yang menggunakan airtable ini. Apa yang terjadi kalau misalnya data kuesioner kita itu ternyata dari hasil uji reliabilitas dan validitas ini tidak lulus ya? Maka ada beberapa kemungkinan yang bisa Anda lakukan sebagai peneliti. Yang pertama, diulang dengan mengganti dengan pertanyaan yang lain. Jadi pertanyaan yang tidak valid tadi itu diganti dengan pertanyaan lain. Kemudian disebarkan lagi. Kemudian dites lagi. Namanya tes dan retest atau prates ya. Nah, jadi sebelum nanti Anda ketemu kesimpulan dari penelitian, maka harus dites dulu pertanyaan-pertanyaan. Dalam prates ini diulang lagi, tapi dengan pertanyaan yang lain atau diganti. Kemudian yang kedua, mengulang membagikan angket dengan responden yang lain. Pertanyaan masih sama dengan yang tidak valid tadi, tapi respondennya diganti dengan orang lain. Yang ketiga, tidak mengubah pertanyaan dan membagikan angket, tetapi yang angket yang tidak valid itu dihilangkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang error tadi, yang nggak valid tadi itu dihilangkan. Atau yang keempat, menguji dengan metode lain. Jadi dicari mana yang menurut metode lain itu yang valid, maka metode tadi yang digunakan dalam penelitiannya. Itu semua boleh dilakukan dan sah. Oke. Nah, bisa juga ya untuk uji reliabilitas ini sekaligus dengan uji validitas ya. Jadi sekali pukul langsung 2 dapat. Ya. Oke, caranya ya. Dari scale ya, dari scale Anda klik reliability analysis, kemudian Anda klik statistik, kemudian beri centang pada correlation. Kemudian Anda klik OK. Oke, kita coba ya. Analyze, ya, scale, reliability analysis ya. Di statistik Anda klik, kemudian Anda klik correlation. Ya. Kemudian klik continue. Kemudian Anda bisa klik OK. Terus, jadi ini sekali pukul langsung 2. Nah, sekali tembak langsung 2 burung yang kena. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini reliabilitasnya. Nah, kemudian ini dan ini korelasinya. Anda langsung dapat 2. Oke.
Saya kira mudah ya untuk uji reliabilitas, kemudian komunitas dan validitas ini dengan dengan program SPSS ini. Jadi Anda tidak terlalu susah lagi ya, berulang-ulang dalam menghitung. Ya, jadi cukup menggunakan software ini saja. Jadi mungkin yang kemarin Anda kerjakan berjam-jam mungkin bisa selesai dalam